berbahagia, kami ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak dan Ibu semuanya sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahmi pada kesempatan pagi hari ini di Amphitheatrium Kampus Utama Universitas Ahmad Dahlan. Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, masih dalam suasana pandemi. Pelaksanaan acara pada kesempatan kali ini tetap memperhatikan protokol kesehatan dan protokol COVID-19. Seluruh hadirin yang berada di ruang amphitheatrium ini tetap menggunakan masker, dan kami menghimbau Bapak dan Ibu untuk rajin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Apabila sudah memungkinkan, kami persilahkan Bapak Ibu untuk rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Posisi tempat duduk sudah diatur sedemikian rupa. Mohon Bapak dan Ibu dapat mengikuti arahan dari petugas tamu yang sudah disiapkan oleh panitia untuk tetap menjaga jarak, menjaga mobilitas, menjaga kerumunan, dan menjaga aktivitas yang tidak diperlukan. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan petunjuk keselamatan di ruang amphitheatrium. Ibu dan Bapak, saat ini kita berada di lantai 9 yang terhubung dengan lantai 10. Di lantai 9 terdapat 2 akses pintu dari sisi kanan dan dari sisi kiri, atau dari sisi selatan dan sisi utara. Akses menuju lantai 10 berada di belakang amphitheatrium atau di sisi sebelah belakang Bapak dan Ibu. Pintu belakang terhubung lantai 10, pintu yang ada di depan terhubung di lantai 9. Potensi ancaman yang sangat mungkin terjadi adalah gempa bumi maupun kebakaran dan juga angin ribut. Apabila terjadi hal-hal yang di luar prediksi dan di luar kehendak kita bersama, Bapak dan Ibu mohon tetap tenang. Ibu dan Bapak untuk tidak panik, dapat keluar menuju titik kumpul melalui akses pintu lantai 9 atau lantai 10 dari sisi kanan maupun sisi kiri. Tangga darurat ada di sebelah selatan atau di sisi kanan gedung amphitheatrium. Di samping elevator kanan dan kiri juga terdapat tangga darurat. Bapak dan Ibu dapat menggunakan tangga darurat itu untuk mengakses ke lantai 1 apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Seraya kita memanjatkan doa kepada Allah, Bapak dan Ibu, semoga acara pada kesempatan hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami juga akan menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini dan mengikuti acara ini melalui link Zoom meeting yang sudah diberikan oleh panitia dari Humas dan Protokoler Universitas Ahmad Dahlan, dan Bapak Ibu dan sejawat maupun kolega yang lain juga dapat mengikuti acara ini melalui kanal YouTube yang sudah diinformasikan oleh teman-teman dari TVMU. Ibu dan Bapak, tidak lama lagi acara akan segera kita mulai. Mohon Bapak dan Ibu untuk dapat mempersiapkan diri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, baik yang hadir di ruang amphitheatrium maupun mengikuti acara ini secara online melalui Zoom meeting maupun kanal YouTube, pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti Magister Sains segera dimulai. Senat Universitas Ahmad Dahlan beserta rombongan memasuki tempat upacara.
Senat beserta rombongan kami persilahkan untuk duduk terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan beserta seluruh sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan perkenannya, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas segala nikmat sehat, segala nikmat panjang usia. Pada kesempatan kali ini, Selasa, tanggal 26 Jumadas Tsaniyah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Februari tahun 2021, kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi guna mengikuti acara pengukuhan Guru Besar Universitas Ahmad Dahlan bidang ilmu farmasi. Selawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, marilah kita lengkapi keindahan dan kebahagiaan hari ini dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pertemuan ini dengan melafazkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk berdiri dan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dan marilah kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudara Yusuf Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ Inna Allaha ni'ma ya'idukum bihi. Inna Allaha kana sami'an basira. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang terbuka Senat Universitas Ahmad Dahlan dengan acara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti Magister Sains berkenan dibuka oleh Ketua Senat Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Mukhlas Magister Teknik, disilahkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang terbuka Senat Universitas Ahmad Dahlan dalam rangka pengukuhan Guru Besar atas nama Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti MSI pada tanggal 26 Jumada Tsaniyah 1442 Hijriah bertepatan dengan 9 Februari 2021 Masehi secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pengangkatan guru besar atas nama Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti Magister Sains dalam jabatan akademik sebagai profesor atau guru besar oleh Dr. Hendro Widodo MPD, Kepala Bidang Seleksi dan Pengembangan Karir Universitas Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1060/MPK/KP/2020 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 nomor 1071/LL5/PT/2020 tanggal 24 Maret 2020 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 nama Dr. Ani Guntarti MSI Apoteker, tempat tanggal lahir Yogyakarta 2 Oktober 1963, pendidikan S3 tahun 2017, pangkat penyetaraan golongan ruang penata tingkat 1 3D terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.
Jabatan jumlah angka kredit lektor kepala 501,77 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013. Unit kerja Universitas Ahmad Dahlan dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu farmasi dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Tembusan 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5. 3. Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, saat kemarin menjadi pelajaran, maka hari ini adalah perjalanan. Ketika esok menjadi sebuah rencana, penuh semangat ku melangkah, menggapai asa menjadi seorang guru besar. Penayangan profil guru besar, Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti, Magister Sains. Karena waktu itu Ibu juga sempat melihat di TV bahwa daging celeng itu pernah disuplai gitu dari bisa dari Sulawesi, ada dari Kalimantan juga, itu dibawa ke Jakarta, ke Jawa. Kemudian itu akan dicampur, dioplos dengan daging sapi. Dua daging itu ya, sapi dengan celeng, itu memang fisiknya tidak begitu beda jauh. Sebagai tenaga pengajar dan peneliti, Ani selalu ingin melahirkan penemuan-penemuan baru. Melihat kasus produk non-halal yang semakin marak dan tuntutan untuk selalu berinovasi, akhirnya wanita kelahiran Yogyakarta ini memilih untuk mengembangkan keilmuan halal. Memilih di bidang itu untuk nanti mengembangkan keilmuan halal yang waktu itu sudah mulai booming. Yang tidak hanya di UAD, UGM, dan ITB itu sudah mulai kasus ini, topik-topik ini diangkat. Awalnya, Ani tidak tertarik untuk menekuni ilmu farmasi. Berkat arahan orang tua, khususnya ibu, membuat Ani yakin untuk mendalami ilmu farmasi agar dapat membuat obat yang bermanfaat bagi orang banyak. Ani berhasil masuk ke Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tahun 1982. Gelar Sarjana Sains diperoleh pada tahun 1984 dan gelar apoteker diraih pada tahun 1988, setahun sebelum Ani memutuskan untuk memulai kehidupan baru bersama Insinyur Riviandi Indra. Sesuatu yang sangat Ibu ingat ya. Ibu itu sepertinya pertama nggak tahu farmasi itu apa. Tapi almarhum Ibu tuh memberikan masukan ya, Mbak, ini masuk farmasi, ben bisa buat obat gitu. Padahal waktu itu Ibu pengennya masuk pertanian. Waktu itu yang trennya insinyur pertanian. Anak pertama dari 5 bersaudara ini semakin menikmati proses perjalanan studinya di bidang farmasi hingga berhasil menyelesaikan studi S2 dan S3 di bidang kimia farmasi. Berjalannya waktu, ya mungkin prosesnya doa Ibu, ya akhirnya S1 itu lulus. Dan yang tidak Ibu lupakan, begitu lulus itu, almarhum Ibu tuh selamatan. Ketertarikannya di bidang farmasi semakin tertantang ketika ia harus melahirkan penelitian yang berbasis keislaman. Dalam proses pendidikan S3-nya, ibu dari 3 anak ini melakukan penelitian kimia farmasi,
metode fisika kimia dan biologi molekuler untuk analisis daging celeng dalam produk makanan untuk autentikasi halal yang ia yakini dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Ibu diskusi dengan promotor ibu, disuruh milih apakah daging celeng atau daging tikus atau daging babi. Ibu langsung milih daging celeng karena memang setelah ibu cross check dengan jurnal-jurnal yang ada, daging celeng itu atau lemak celeng belum ada yang meneliti, sehingga ibu langsung Prof, saya ambil daging celeng. Penelitian demi penelitian ia lewati untuk mencari validitas data dan autentikasi halal pada produk. Salah satu novelty keterbaruan disertasi ibu di sini. Jadi ibu menggunakan RT-PCR, real time PCR ya, polymerase reaction chains yang menggunakan biologi molekuler ya. Itu primer yang ibu desain ya, dan juga ibu beri nama 3 anak ibu begitu didesain primer ibu, itu ternyata bisa membedakan ini celeng dan babi. Ibu coba selektivitasnya, ibu coba spesifitasnya, linearitasnya, itu jadi validasi metode. Begitu udah valid, oh berarti primer ini bisa untuk diaplikasikan kalau nanti ada satu produk yang misalnya ada isu, oh ada daging celengnya. Proses penelitian yang panjang untuk mendapatkan DNA daging celeng ini tentu tak menyurutkan semangat Ani. Memori yang tidak bisa ibu lupakan gitu ya, kalau kita ke Semarang ya, malam-malam sampai sore sampai sana, itu sempat ditahan di karantina sampai berapa ya, 2-3 jam itu nunggu karena ibu minta dikirim 5 kilo daging celeng. Dipanggil ke karantina, sempat diintegrasi sama orang karantina untuk apa, sampai ibu tuh bawa proposal ibu untuk disertasi. Ini loh, belum percaya, kalau bapak nggak percaya saya belkan promotor saya. Ini nama promotor saya, kelas saya itu menggunakan daging celeng. Akhirnya diloloskan karena takutnya ini untuk dipalsukan. Ani mengawali karirnya sebagai dosen Fakultas Farmasi UAD sejak tahun 1996. Kemudian di tahun 2000 hingga 2007, Ani diamanahi sebagai Ketua Program Studi Farmasi UAD. Atas ketekunannya dan kegigihannya sebagai pengelola program studi, Ani mendapat amanah kembali sebagai Dekan Farmasi di tahun 2008 hingga tahun 2013. Di sela-sela kegiatannya sebagai pengelola program studi, Ani harus membagi waktunya bersama keluarga dan menyelesaikan studi S2-nya yang saat itu ditempuh ketika ia telah menjadi dosen di Farmasi UAD. Satu yang tidak pernah ibu lupa itu saat ibu mau ujian S2 itu 3 anak sakit, akhirnya ibu bangun pagi itu seperti terbang karena nggak tidur semalam. Sebagai dosen berprestasi Tridharma Fakultas Farmasi, Ani telah melahirkan berbagai artikel dan jurnal yang kemudian ia dokumentasikan dengan rapi. Telaten dalam dokumentasi menghantarkannya pada program percepatan guru besar. Arsip-arsipnya itu tertib ya, sehingga ini bisa dicontoh untuk yang lainnya ya, setiap kali punya data, apakah itu data pengabdian, data penelitian, data penunjang, itu sudah di folder per tahunnya, sehingga ibu tinggal buka folder ibu ya, ternyata alhamdulillah cukup. Ani menempuh pendidikan S3-nya pada usia 51 tahun dan berhasil menyelesaikan dalam kurun waktu 2,5 tahun. Ani menjadi lulusan tercepat dan terbaik dengan indeks prestasi kumulatif 4 di Universitas Gadjah Mada. Kadang-kadang menurut ibu ya, itu sesuatu yang di luar rencana ibu ya. Masuk S3 itu support dari anak-anak juga ya. Gelar guru besar ini ia persembahkan untuk sang ibu tercinta. Apa yang ibu cita-citakan agar salah satu anaknya bisa menjadi guru terwujud. Ani berhasil menjadi seorang guru, bahkan seorang guru besar. Waktu ibu milih jadi guru, ibu itu pernah sekolah di PGA, kan guru agama, tapi ibu nggak sampai lulus. Kemudian
minta ibu untuk jadi guru, sehingga ibu menekuni jadi dosen. Ya alhamdulillah, doa ibu tidak hanya guru tapi guru besar. Satu hal yang Ani selalu ingat, setiap ilmu yang didapatkan diniatkan untuk kebermanfaatan masyarakat dan umat. Itu tetap meningkatkan kualitas hidupnya dengan selalu ikhtiar, semangat, dan jangan lupa selalu berdoa. Insya Allah ilmu yang kalian dapatkan itu manfaat dan barokah untuk umat. Pidato pengukuhan guru besar dengan judul Aplikasi Metode Instrumental untuk Autentikasi Halal pada Produk Farmasetis dan Produk Olahan dengan Kombinasi Kemometrika oleh Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti, Magister Sains. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua dan Sekretaris Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan, Rektor serta para Wakil Rektor Universitas Ahmad Dahlan, para anggota Senat Universitas Ahmad Dahlan, para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan, para Kepala Bidang, Biro, Lembaga, Kantor dan Unit Kerja di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan, para Kaprodi lingkungan di lingkungan Ahmad Dahlan, para tamu undangan, teman sejawat, para dosen, mahasiswa, dan sanak keluarga yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha luas ilmunya, yang senantiasa memberikan anugerah kepada kita semua berupa kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini dapat hadir dalam agenda pengukuhan guru besar untuk mengikuti penyampaian pidato pengukuhan guru besar saya dalam bidang ilmu farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita. Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya menyampaikan pidato ilmiah dalam bidang ilmu farmasi, khususnya kimia analisis, yang berjudul Aplikasi Metode Instrumental untuk Autentikasi Halal pada Produk Farmasetis dan Produk Olahan dengan Kombinasi Kemometrika. Hadirin yang saya muliakan, selama lebih dari 3 dekade, pasar produk halal telah meningkat secara dramatis, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim seperti di Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Timur Tengah. Seorang Muslim didorong untuk memperoleh makanan, obat, dan kosmetika yang halal dengan standar kualitas yang tinggi. Bagi seorang Muslim, sudah menjadi kewajibannya untuk mengkonsumsi produk apapun yang halal. Bagi konsumen non-muslim, makanan dan produk halal lainnya sering dianggap sebagai produk dengan standar kualitas yang tertinggi. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam adalah tetap dan tidak berubah. Namun, interpretasi dan aplikasi dapat berubah sesuai dengan 2 sumber hukum, yaitu ijma atau konsensus pendapat hukum dan qiyas atau penalaran dengan analogika, sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan.
Halal merupakan istilah di dalam agama Islam sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik atau thayyib dan terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan ini musuh yang nyata bagimu. Halal dan thayyib merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pangan yang dikonsumsi, di mana halal merupakan pemenuhan dari segi syariah, sedangkan thayyib atau baik dari segi mutu, kesehatan, gizi, dan organoleptik. Untuk menyediakan makanan yang baik, berbagai sistem dan peraturan telah distandarkan dan diimplementasikan, seperti International Organization for Standardization ISO 22000 atau Good Manufacturing Practice GMP, International Organization for Standardization ISO 9001. Tidak kalah penting kesehatan lingkungan dan kesehatan diri. Bahan pangan haram jika dikonsumsi akan memberikan banyak dampak buruk. Produk halal akan mempengaruhi 5 unsur, yakni melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kehormatan, dan melindungi harta benda. Hadirin yang saya muliakan, halal dapat ditinjau dari 3 sudut pandang atau perspektif, yaitu dari segi religi atau agama, bisnis atau ekonomi, dan sainsis atau pengetahuan. Dari sudut pandang agama, setiap orang, baik muslim atau non-muslim, diperintah oleh Allah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib sesuai di dalam Al-Baqarah ayat 168 tadi. Dari sisi ekonomi, jalur perdagangan produk halal di dunia meningkat secara tajam. Hal ini seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam untuk menggunakan produk-produk halal. Dari segi pengetahuan, isu-isu yang terkait dengan halal selalu menarik untuk diteliti. Apalagi mulai banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan non-halal, misalnya babi, celeng, tikus, anjing. Peneliti khususnya muslim mulai banyak memfokuskan pada hal-hal yang oleh peneliti non-muslim tidak dipikirkan. Keberadaan derivat babi dalam jumlah banyak tidak menimbulkan masalah. Tetapi jika derivat babi berada dalam jumlahnya sedikit atau low atau trace element, maka diperlukan satu metode analisis yang peka atau yang sensitif. Hal ini disebabkan konsep halal bersifat 3-0, yakni kadar 0, zero limit, bahaya 0, zero defect, dan risiko 0, zero risk. Analisis kimia memainkan peran penting untuk memverifikasi dan melakukan autentikasi produk halal. Teknik analisis baru harus terus-menerus dikembangkan seiring dengan meningkatnya kompleksitas produk makanan. Bagi muslim, isu kehalalan makanan merupakan sesuatu yang seringkali berulang. Penanganan sesuatu yang seringkali berulang hanya di sini bersifat sesaat. Padahal dengan pola konsumsi pangan modern yang semakin kompleks dan bervariasi, penyelesaian secara tuntas menjadi amat penting. Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam menangani isu makanan halal adalah ketiadaan metode yang benar-benar valid atau untuk menganalisis komponen non-halal. Produk yang tidak halal adalah dalam satu produk makanan, kosmetika, farmaseutik yang mengandung komponen non-halal yang dikelompokkan di dalam 9 kategori, di mana ke-9 kelompok tersebut yang paling banyak dibahas adalah turunan dari babi, merupakan komponen non-halal yang ditemui secara luas di pasaran. Beberapa pendekatan digunakan untuk mendeteksi dan mengkuantifikasi kandungan turunan babi. Pendekatan pertama dengan menentukan rasio antara beberapa kandungan kimia dan mengasumsikan bahwa rasio itu adalah tetap. Pendekatan kedua dengan mencari penanda atau marker dalam produk makanan, baik berupa kandungan kimia ataupun komponen morfologi yang mampu membuktikan adanya turunan babi dalam makanan. Pendekatan ketiga dengan menggunakan analisis fisika kimia. Hadirin yang saya muliakan, dari uraian di atas, maka sangatlah perlu suatu metode analisis untuk dapat mendeteksi adanya suatu bahan non-halal.
Metode instrumental yang pertama yang saya bahas di sini adalah spektrofotometri, yang banyak dikembangkan untuk detektor non halal adalah spektrofotometri forward transfer infrared (FTIR). Spektrofotometri inframerah ini merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara sampel dengan satu radiasi elektromagnetik di daerah inframerah. Spektroskopi inframerah merupakan salah satu jenis spektroskopi vibrasional. Saat ini FTIR digunakan secara luas diantaranya dalam bidang farmasi, makanan, dan lingkungan. Spektro IR atau FTIR telah digunakan untuk analisis adanya lemak babi dalam campuran dengan minyak lain seperti minyak jagung dan minyak zaitun. Lemak babi dalam campuran dengan lemak hewan lainnya adalah dan dianalisis lemak babi dalam sediaan kosmetika kering. Analisis pemalasan minyak hati ada di sini juga di dalam pustaka. Teknik ini juga dapat menganalisis lemak celeng dalam formulasi bakso, daging tikus dalam bakso sapi, daging celeng dalam sosis, lemak anjing dalam bakpao ayam, lemak anjing dalam sosis bakar dan sosis rebus babi, babi dalam sosis. Ya, ini dalam jurnal ada di belakang pustaka. Keuntungan utama FTIR mempunyai sensitivitas yang tinggi. Waktu analisis yang cepat, akurasi dan reproduksibilitasnya sangat baik. Spektrofotometri FTIR dilengkapi dengan perangkat lunak kemometrika yang dapat digunakan untuk membantu dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Kemometrika merupakan disiplin ilmu terkait dengan penerapan metode statistika dan matematika untuk analisis kimia. Salah satu jenis kemometrika adalah analisis multivariat, yaitu beberapa variabel yang diukur dalam satu sampel yang dituju. Metode analisis multivariat yang sering digunakan adalah PCA, Principal Component Analysis, dan Cluster Analysis atau CA. Untuk pengelompokan dan kalibrasi menggunakan partial least square untuk analisis kuantitatif, di mana PSS ini atau regresi kecil sebagian merupakan salah satu cabang dari metode kemometrika yang menggunakan regresi. Konsentrasi analitik berada pada variabel respon dan absorbansi pada bilangan gelombang yang berbeda pada variabel prediksi. PLS sering digunakan untuk mengekstrak informasi dari spektra yang kompleks yang mengandung puncak-puncak yang tumpang tindih. Adanya pengotor serta adanya noise dan dari instrumen. Contoh penggunaan kemometrika dalam autentifikasi disajikan pada gambar 1. Pada gambar 1 bisa dilihat di sini bahwa lemak celeng dekat dengan lemak babi, sementara lemak sapi dan lemak ayam dan kambing terpisah, sehingga dengan kemometrika dapat mengelompokkan lemak hewan-hewan tersebut. Bisa dikatakan lemak babi dan celeng itu sangat dekat sifatnya. Hadirin yang saya muliakan, metode yang berikutnya adalah kromatografi. Metode ini banyak digunakan karena selektivitasnya yang sangat tinggi. Kromatografi yang sering digunakan adalah HPLC, High Performance Liquid Chromatography, CCMS, Gas Chromatography Mass Spectroscopy, dan SCMS, Liquid Chromatography Mass Spectroscopy. Kromatografi dapat digunakan untuk analisis kuali dan kuantitatif senyawa organik. Dalam kromatografi HPLC, respon yang digunakan adalah trigliserida atau TGA, sedangkan pada CCMS adalah metil esternya. LCMS menggunakan jenis peptida pada asam amino. Teknik-teknik berbasis kromatografi menawarkan cara yang cepat dan dapat diandalkan untuk pemisahan dan analisis kuantitatif komponen non-halal dengan menentukan komponen utama dan komponen minor di dalam produk makanan. Karena karakteristik pemisahannya, teknik kromatografi telah banyak dikembangkan dan digunakan dalam analisis komponen non-halal pada produk makanan. Analisis lemak tikus dengan kromatografi gas dengan detektor MS oleh Ani Guntati dan kawan-kawan telah melakukan penelitian analisis profil asam lemak babi, lemak ayam, lemak tikus Wistar, lemak sapi, lemak celeng, lemak anjing, lemak kambing. Kemometrika PCA digunakan untuk pengelompokan berdasarkan jenis metil esternya. Pada gambar 2 bisa dilihat scoreboardnya bahwa lemak ayam mempunyai profil yang mirip dengan lemak babi dan dengan lemak tikus. Ya, jadi di sini pengelompokan. Jadi antara lemak babi, lemak lemak ayam dan lemak tikus itu ternyata punya sifat metil ester yang mirip. Kemudian
Oleh karena itu perlu dilakukan untuk mencari marker penanda yang asam lemak tertentu yang spesifik terhadap lemak babi dan tidak terdapat dalam minyak dan lemak makan lainnya. Penelitian Indrasti dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa asam trans 9-12-15 oktadecatrionat, asam 11-14-17 eicosapentaenat dan asam 11-14 eicosapentaenat merupakan marker profil asam lemak babi. Selain TGA, gelatin juga merupakan target dalam analisis non halal. Protein merupakan bagian dalam daging hewan yang juga dapat menjadi marker setiap hewan. Gelatin merupakan biopolimer protein yang paling populer yang diperoleh dari hidrolisis parsial jaringan kolagen hewan. Gelatin mempunyai sifat yang unik sehingga penggunaannya sangat luas pada industri farmasi, makanan, dan kosmetika. Umumnya sumber gelatin yang beredar di pasaran adalah sapi dan babi, sehingga perlu dilakukan uji diferensiasi sumber gelatin. Uji diferensiasi gelatin sapi dan babi telah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya dengan teknik presipitasi, LC-MS dan HPLC. Secara ilmiah bahwa asam amino manusia itu hanya berbeda satu jenis dengan asam amino babi, sehingga ini yang sering menjadi salah satu target untuk dipalsukan. Hadirin yang saya muliakan, analisis non halal berikutnya adalah regen pembau dengan regen pembau elektronik atau electronic nose, melibatkan berbagai jenis sensor gas kimiawi elektronik dengan spesifitas tertentu. Bau merupakan parameter utama. Penggunaan teknik ini untuk evaluasi senyawa yang mudah menguap dalam bahan atau produk makanan. Dengan menggunakan aroma sidik jari yang bersifat karakteristik, dimungkinkan untuk mendeteksi adanya derivat babi dalam makanan yang produk. Nur Juliana dan kawan-kawan mempelajari bau berbagai daging, diantaranya daging babi. Chemometrika PCA digunakan untuk interpretasi data. Analisis dengan PCA atau Principal Analysis Chemometrika mampu mengelompokkan dan membedakan daging babi dan daging-daging yang lain. Pembau elektronik untuk analisis pemalsuan minyak VCO, virgin coconut oil, dengan lemak babi juga dilakukan oleh Mansur dan kawan-kawan. Campuran lemak babi VCO, lemak babi dalam VCO diuji dengan pembau elektronik dengan detektor SAW atau Surface of Acoustic Wave. Sebanyak 10 puncak kromatogram diidentifikasi sebagai puncak penanda karena adanya pemalsuan lemak babi dalam VCO. Mungkin ilmu ini sekarang dikembangkan di genus, di deteksi virus corona, yaitu juga menggunakan pembau. Hadirin yang saya muliakan, metode selanjutnya adalah differential scanning calorimetry. Metode ini adalah satu metode berbasis fisika. Analisis termal dan banyak digunakan untuk mengkarakterisasi sifat termal komponen non halal. DSC merupakan metode langsung untuk mempelajari termal dari berbagai bahan dan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan sebagai produk kontrol kualitas produk halal. Teknik DSC secara luas telah digunakan dalam kontrol kualitas minyak dan lemak, khususnya studi karakteristik dan perubahan sifat fisika kimia akibat variasi temperatur. DSC memiliki kelebihan dari metode konvensional karena cepat dan preparasinya sampel sederhana tanpa menggunakan pelarut. DSC merupakan metode non-kimiawi dan merupakan analisis termal yang umum digunakan dalam makanan. Perbedaan panas dari sampel dengan transisi termofisik, yaitu perubahan eksotermik dan endotermik. Ketika sampel dipanaskan atau didinginkan, melalui fase transisi dari padat ke cair dan cair ke padat, maka panas akan diserap atau dilepaskan. Selain itu dapat untuk mendeteksi polimorfisme atau dari struktur kristal. Daya listrik yang digunakan secara dengan kalorimetriknya. DSC sudah digunakan analisis termal yang mengamati perbedaan antara aliran panas secara kuantitatif pada sampel dan pembanding sebagai fungsi suhu dengan menjaga suhu sistem tetap terkendali. Perbedaan kalori yang diberikan antara sampel dan pembanding direkam, kemudian dibuat kurva hubungan antara suhu. Penelitian Ani Gunta dan kawan-kawan dengan menggunakan berbagai lemak hewan, kemudian dikombinasi dengan biometrika, dapat dilihat di pada gambar 4. Di sini bisa dilihat bahwa profil dari pelelaian kristalisasi setiap hewan punya
punya model yang berbeda-beda ya, ada hewan kambing, lemak, kemudian celeng, sapi sama kelinci. Kemudian juga di gambar 4 itu udah kemometrikanya bahwa celeng dengan sapi terpisah dan S1, S2, S3 itu adalah produk dari sampel. Dengan menggunakan geometrika dapat mengelompokkan antara lemak celeng, sapi dan produk bakso di pasar ini. Kebetulan yang saya pakai adalah produk bakso. Karakteristik kurva kristalisasi minyak atau lemak hanya dipengaruhi oleh komposisi sampel, sedangkan profil pelelaian dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti fenomena polimorfi minyak atau lemak. Kurva pelelaian sulit bisa diinterpretasikan karena bergantung pada fase awal pembentukan kristal. DSC mampu menganalisis secara kualitatif untuk mendeteksi lemak babi dalam konsentrasi kurang dari 30%. Asam lemak dan TG atau trigliserid hasil jenuh akan mengalami kristalisasi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam lemak dan TAG yang tidak jenuh. Parameter autentikasi yang digunakan umumnya adalah perubahan entalpi atau delta H, suhu, onset dan offset, perbedaan suhu atau delta atau ring suhu. Hadirin yang saya muliakan, metode terakhir yang deteksi untuk produk non halal adalah metode biologi molekuler, yaitu real time polymerase chain reaction atau real time PCR. Ini juga digunakan untuk swab corona ya, berbasis biomolekuler. Disebut juga dengan kuantitatif PCR. Dalam ilmu biologi molekuler, real time PCR adalah suatu teknik pengerjaan PCR di laboratorium untuk mengamplifikasi atau memperbanyak sekaligus menghitung kuantifikasi jumlah target molekul DNA hasil amplifikasi dari DNM tersebut. Target RT-PCR adalah asam nukleat untai ganda yang diekstraksi dari sel dan terdenaturasi menjadi asam nukleat beruntai tunggal. Instrumen tersebut menyediakan kondisi termal yang diperlukan untuk proses amplifikasi. Saat ini penggunaan teknik RT-PCR untuk analisis halal produk farmaseutik, produk olahan pangan sudah semakin meluas. Di Dirjen Perindustrian Perdagangan ini menjadi salah satu metode yang diaplikasikan. Pada dekade terakhir, penggunaan RT-PCR dalam menganalisis keaslian makanan lebih meningkat karena metodenya sederhana, sensitif, spesifik, mudah, bersifat kuantitatif, dan risiko kontaminasi sangat kecil, sehingga cocok untuk analisis rutin laboratorium. Analisis dengan RT-PCR tidak menggunakan kombinasi geometrika karena tingkat kepastiannya sangat tinggi. Selain itu juga skalanya bisa sampai ke pikogram. Dalam disertasi saya, dalam metode RT-PCR ini mampu membedakan DNA babi dan DNA celeng. Babi dan celeng adalah satu derivat secara taksonomi hewan. Primer yang spesifik untuk DNA celeng merupakan salah satu novelty disertasi saya. Gambar 5 adalah hasil amplifikasi dengan RT-PCR yang primernya spesifik hanya untuk DNA celeng dan dapat membedakan dengan DNA babi. Di dalam gambar 5 ini ada DNA ayam, babi, celeng, dan kambing, tapi yang teramplifikasi hanya DNA celeng. Berarti DNA selain celeng itu tidak teramplifikasi menggunakan metode ini. Hadirin yang saya muliakan, sebagai informasi tambahan dari Lembaga Pengajian Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta, terdapat sekitar 1.360 usaha yang sudah bersertifikasi halal terbagi dalam 22 kelompok atau jenis. Kelompok atau jenis yang paling banyak bersertifikasi halal dari LPPU MUI DI adalah kelompok usaha roti, kue, bakery, dan ingredient. Restoran, bahan makanan, catering, dan dapur yang kedua 2231, dan minuman dan bahan minuman 148. Alhamdulillah, semoga kedepannya semakin bertambah yang bersertifikat halal, artinya makanan, obat, kosmetika yang halal dan thayyib menjadi salah satu parameter kualitas hidup. Hadirin yang saya muliakan, sebagai akhir dari pidato pengumuman ini, perkenankanlah saya sekeluarga menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat, dan bimbingannya, sehingga pada hari ini saya mendapat kesempatan menyampaikan pidato pengumuman guru besar saya dalam bidang ilmu kimia farmasi Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah
menetapkan saya untuk menduduki jabatan guru besar terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020. Ungkapan terima kasih kepada Profesor Lincoln Arsad dan jajaran Majelis Dikti PP Muhammadiyah atas bimbingan dan motivasinya. Insya Allah sukses selalu perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Ucapan terima kasih kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 beserta jajarannya yang sudah bekerja keras memperlancar dan mempercepat proses guru besar saya. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Mukhlas selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan beserta jajarannya dan anggota Senat Universitas Ahmad Dahlan yang sudah menyetujui pengajuan angka kredit guru besar saya. Juga tidak lupa kepada Dr. Kasiyarno Magister Humaniora dan jajarannya saat itu selaku rektor sebelumnya juga waktu itu mensupport dengan doa untuk maju ke guru besar. Ungkapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Senat Ahmad Dahlan beserta jajarannya dan anggota Senat Fakultas Farmasi dan semua dosen farmasi yang sudah memberikan doa dan support sehingga proses penyusunan guru besar saya lancar. Ungkapan terima kasih yang tulus kami haturkan kepada kedua orang tua saya, Ibu Siti Rahmi almarhum, Bapak Kuat binti Pangarso almarhum, Ibu dan Bapak yang sudah memberikan contoh real makna kehidupan, mensupport dan memberikan doa terbaiknya untuk saya, akan selalu ingat dalam setiap tarikan nafas saya. Kedua Bapak Ibu mertua saya, Bapak Tun Sri Rifai almarhum dan Ibu Madalina almarhum, semoga jabatan besar ini sebagai salah satu bakti saya kepada keempat orang tua saya. Suami saya Insinyur Riviandi Indra yang dengan kesabarannya bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga, mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Anak-anak tercinta saya yang memberi semangat dan inspirasi setiap langkah ikhtiar mama, Ihsan Lukmana Indra Putra Magister Sains, Anissa Novia Indra Putri Magister Sains, Apoteker Koli Solekah Indra Kurniasih Master Farmasi, anak-anak mantu saya Ernawati Handayani Magister Sains, Afrisal Fatikawa Master Hukum, juga cucu-cucu Arkana Khalaf Rafiski, Abisar Kedira Al-Ghifari dan Olivia Siva Basagita. Insya Allah kalian menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang kurota ayun, penerus generasi yang menegakkan sholat dan dekat dengan Al-Quran. Adik-adikku yang kusayangi dan kubanggakan, Susi Widanti, Sri Widayanti SHMH, Joko Wuryanto SHMH, Rahmat Jati Putranto AMD, beserta keluarganya yang telah mendukung dengan support dan doa terbaiknya sehingga proses besar dapat tercapai. Adik-adik ipar saya Dini Haryanti AMD, Zulfi Zeni AMD, Fitri Harnita SE beserta keluarganya. Kedua besan saya, keluarga Bapak Eko Sukaji dan keluarga Bapak Dirwan yang mendukung dengan doanya. Semua guru-guru kami di Fakultas Farmasi UGM S1, S2, 3 saya dari UGM. Kemudian juga untuk Dr. Apoteker Tejo Yuwono, Profesor Dr. Ahmad Mursidi, Magister Sains, beliau yang sangat mendorong saya untuk selalu menyusun guru besar saya. Alhamdulillah beliau sehat, kemarin sempat saya silaturahim ke rumahnya, beliau sekarang pakai online untuk melihat penetapan guru besar ini. Kemudian juga Profesor Dr. Apoteker Sugianto, Profesor Dr. Apoteker Ibnu Golib Ganjar, Ibu Dr. Anda Apoteker Siti Umi Alifah, senior kami Profesor Dr. Apoteker Nurvina Azam, juga Dr. Randa Apoteker Edi Sulistiawati MS. Pembimbing selama studi S3 di Fakultas Farmasi UGM, Profesor Dr. Abdul Rahman Apoteker Magister Sains, Profesor Dr. Apoteker Sudibyo Martono, dan almarhum Dr. Apoteker Agustinus Yuswanto. Pembimbing S2 di Fakultas Farmasi UGM, Profesor Dr. Apoteker Sri Nugrohati, Profesor Dr. Iib Izul Falah, pembimbing S1 di Fakultas Farmasi, Dr. Apoteker Sabikis almarhum. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman seangkatan di SD Negeri Kedongtengan Yogyakarta, SMP Negeri 3 Yogyakarta Angkatan 75, SMA Negeri 4 Jakarta Angkatan 79 yang telah mengantarkan saya ke jenjang akademik tertinggi. Mahasiswa-mahasiswa S1 dan S2 Farmasi Universitas Ahmad Dahlan yang sudah memberikan warna canda tawa selama berinteraksi.
Akademik atmosfer yang kondusif yang saya rasakan selama ini. Alumni dari angkatan 96 sampai sekarang, dulu Kavada, sekarang jadi Kamada Farmasi, yang selalu Ibu banggakan. 25 tahun Ibu membersamai kalian semua. Insya Allah nanti tanggal 21 Maret 2021 kita 25 tahun, seperempat abad. Terima kasih banyak telah memberi kesempatan sebagai ladang kebaikan bagi Ibu selama ini. Tanpa kalian tidak mungkin Ibu bisa mencapai guru besar. Alhamdulillah ada 14 alumni yang sudah bergabung di rumah kita Fakultas Farmasi UAD. 30% dari total SDM staf pengajar. Di pundak kalian kami bergantung untuk keberlanjutan farmasi UAD. Ibu titipkan Universitas Ahmad Dahlan dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk selalu berprestasi dan dijaga nama baiknya. Teman-teman alumni Fakultas Farmasi UGM angkatan 82 S1, S2 angkatan 96 dan S3 angkatan 14 yang memberi kenangan suka duka perjuangan kita. Cuman tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Biro Kepala SDM ya dan jajarannya yang sudah membantu kami dari awal sampai akhir, dan tak lupa semua tim panitia yang dengan tulus ikhlas bekerja untuk melancarkan proses pengukuhan guru besar saya. Akhirnya perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang mengikuti acara ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas kesediaan dan kesabarannya dalam mendengarkan pidato pengukuhan guru besar saya. Seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan Bapak, Ibu dan saudara sekalian dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, teriring ucapan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atas pidato pengukuhan guru besar saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti Magister Sains oleh Ketua Senat Universitas Ahmad Dahlan dilanjutkan dengan penyematan lencana kehormatan Guru Besar dari Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti Magister Sains beserta Dr. Muklas Magister Teknik. Mohon kesediaannya untuk tampil ke depan. Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Muklas Magister Teknik, beserta Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti Magister Sains, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya kami mohonkan ucapan dan untaian doa yang dengan tulus kami haturkan kepada beliau Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti Magister Sains. Darimu yang telah berusaha keras dengan tulus dan senyumanmu semakin mengingatkan bahwa kau bermanfaat sebagai harapan semua orang, dan pesan dan petikan ungkapan ini akan dilengkapi oleh Rektor Universitas Ahmad Dahlan dalam sambutannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Dr. Muklas Magister Teknik disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Lincoln Arsyad, PhD, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Didi Ahyari SMKOM, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Profesor Dr. Marsudi Triatmojo, dan Sekretaris Badan Pembina Harian UAD, Bapak Insinyur Asman Latif, beserta Bapak pengurus PBH lainnya. Juga yang kami hormati para guru besar, sekretaris dan anggota Senat Universitas Ahmad Dahlan, para wakil rektor, para dekan dan wakil dekan, khususnya Dekan Fakultas Farmasi Ibu Profesor Dr. Apoteker Diah Aryani Perwitasari, MSc PhD, para kepala biro, lembaga, badan kantor, dan unit di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati pula para dekan Fakultas Farmasi Perguruan Tinggi Mitra dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sanata Dharma, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, perwakilan mitra dan mitra industri dan mitra riset dari Fakultas Farmasi. Yang kami hormati pula para ketua dan sekretaris program studi, khususnya Kaprodi dan Kaprosi Farmasi, para dosen di lingkungan Fakultas Farmasi UAD, khususnya Ibu Profesor Dr. Ani Guntarti, SSI MSc Apoteker, dan keluarga besarnya yang hadir pada pagi hari ini, dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. Apoteker Abdul Rahman SFMSI, Guru Besar Farmasi dari Universitas Gadjah Mada dan sekaligus sebagai promotor dari Ibu Profesor Ani Guntarti. Dan juga hadirin sekalian yang berbahagia, baik yang hadir di auditorium atau amphitheatrium UAD ini maupun yang stay tune di channel YouTube. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmah, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama karunia berupa kesehatan yang prima, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pengukuhan guru besar di ruang auditorium atau amphitheatrium UAD ini, beserta juga di ruang virtual channel YouTube dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali sambutan ini izinkanlah kami ikut mengekspresikan kebahagiaan dengan memberikan ucapan selamat kepada Ibu Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti MSI beserta keluarga atas kesuksesannya dalam berikhtiar mencapai puncak karir akademik, yakni memperoleh jabatan akademik sebagai profesor. Melalui proses yang berliku dan cukup panjang, dimulai dari sidang kelayakan di tingkat fakultas, universitas, penilaian oleh LL Dikti Wilayah 5, sampai dengan review oleh tim penilai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akhirnya the ultimate goal ini dapat tercapai oleh Ibu Profesor Ani Guntarti. Kami mengamati proses-proses pengajuan jabatan akademik ini telah dilakukan dengan istiqomah atau konsisten, tekun, semangat, pantang menyerah, dan tentu sabar, sehingga hari ini Bu Ani dapat dikukuhkan
sebagai guru besar melalui majelis yang mulia ini. Usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Ibu Profesor Ani Guntarti tersebut telah menunjukkan kepada kita semua bahwa selain karya-karya spektakuler yang harus kita siapkan, ternyata untuk menjadi profesor diperlukan pula spirit tanpa menyerah, ketekunan, kesabaran yang tinggi, serta selalu istiqomah atau konsisten. Bapak dan Ibu yang berbahagia, salah satu tantangan UAD di dalam pengembangan kualitas akademik saat ini adalah kurang cepatnya penambahan kualifikasi dan jabatan akademik, khususnya lektor kepala dan guru besar. Kita memerlukan banyak guru besar agar UAD dapat meningkatkan karya-karya penelitian, breakthrough atau terobosan dan karya-karya spektakuler dengan level kesiapan teknologi tertinggi, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan dan sekaligus dapat membantu meningkatkan martabat bangsa dan negara di kancah global. Selain itu, pada ranah tata kelola, tuntutan akreditasi dengan 9 kriteria memerlukan perhatian kita terhadap pemenuhan jumlah dosen tetap berkualifikasi doktor dan berjabatan lektor kepala maupun guru besar yang cukup di setiap program studi. Hal itu menuntut kita untuk terus memperhatikan dan mengupayakan peningkatan kualifikasi dan jabatan akademik para dosen. Kami memandang bahwa proses kenaikan jabatan akademik tidak dapat dibiarkan berjalan secara alami, karena pengalaman menunjukkan bahwa hal itu kurang memberikan akselerasi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, saat ini kami telah dan sedang menjalankan kebijakan percepatan lektor kepala dan guru besar bagi para dosen Universitas Ahmad Dahlan, dengan harapan dapat mempercepat penambahan lektor kepala dan guru besar di universitas kita. Kami berpendapat mestinya upaya kenaikan jabatan akademik bukan hak lagi, tetapi salah satu kewajiban atau sekurang-kurangnya berderajat sunnah muakkad bagi seluruh dosen Universitas Ahmad Dahlan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami berharap pencapaian guru besar ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan UAD khususnya Fakultas Farmasi. Terlebih lagi saat ini kita sedang menunggu keluarnya izin penyelenggaraan program doktor farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Pada saatnya nanti ketika kita sudah memiliki program doktor, Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti MSI dapat memperkuatnya, mengantarkan para mahasiswa S3 kita menjadi doktor farmasi yang berkualitas. Semoga program doktor farmasi ini segera dapat disetujui oleh pemerintah, sehingga pada tahun ini kita sudah memiliki program yang lengkap dari sarjana, magister sampai program doktor. Ini mudah-mudahan nanti Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5, Pak Profesor Didi Ahyari, dapat membantu kita semuanya memperlancar turunnya izin penyelenggaraan program doktor farmasi. Hadirin yang berbahagia, jabatan akademik guru besar yang diperoleh tidak menjadikan seseorang berhenti menghasilkan karya. Malah sebaliknya, seorang guru besar dituntut menghasilkan karya-karya yang lebih besar lagi. Untuk itu kami berharap kepada Ibu Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti MSI untuk terus secara konsisten melakukan riset dan inovasi menghasilkan karya yang bermanfaat bagi penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan. Selain itu, kami juga berharap kepada Bu Ani agar dapat mengawal riset-riset yang dilaksanakan di UAD agar memiliki impact factor yang tinggi, tidak hanya terhadap bidang ilmu yang ditekuninya, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat. Karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh Bu Ani nantinya tidak terjebak di dalam valley of death, tetapi melompat menjadi karya yang dapat menyelesaikan masalah kehidupan khususnya ekonomi bangsa dan negara.
Melalui langkah-langkah yang akan dijalankan tersebut, Ibu Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti MSI diharapkan dapat memerankan diri sebagai agen pengembangan ekonomi berbasis iptek sesuai dengan harapan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun harapan dari Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai profesor yang melekat pada dirinya status senior, kami berharap juga agar Ibu Profesor Ani Guntarti selain terus menjaga dan meningkatkan keilmuannya, juga dapat membagi ilmu dan pengalaman risetnya kepada teman-teman sejawat yang lebih junior. Jangan ragu-ragu untuk secara ikhlas membagi semua pengalaman Ibu kepada teman-teman, termasuk kepada diri kami pribadi. Hadirin yang kami hormati, atas nama pimpinan UAD, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Marsudi Triatmojo selaku Ketua BPH UAD dan jajarannya, serta Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah atas pembinaan, bimbingan, arahan dan semangat kepada kami dalam mengembangkan sumber daya manusia UAD. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Didi Ahyari dan jajaran LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan banyak sekali motivasi, arahan dan terutama bantuan komunikasi serta proses klarifikasi secara gigih ke pihak kementerian, sehingga hari ini kami dapat memperoleh SK penetapan guru besar ini dari pemerintah. Juga kepada semua pihak baik internal maupun eksternal UAD yang telah membantu proses usulan guru besar ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada acara pengukuhan guru besar ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ibu Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti MSI atas pengukuhan guru besar ini. Semoga memberikan manfaat bagi kemajuan diri pribadi, UAD, Perserikatan Muhammadiyah, bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, meski jarak membatasi fisik untuk bersua, layar tak menjadi batas untuk menyapa. Melalui cara yang berbeda, Profesor Dr. Didi Ahyari SEMKOM dari Lembaga Layanan Dikti Wilayah 5 akan menyampaikan sambutannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Fikih Litbang PP Muhammadiyah Profesor Ibrahim Arsyad MSc PhD, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan Profesor Dr. Marsudi Triatmojo SILN, yang kami hormati Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Ahmad Dahlan, Rektor Universitas Ahmad Dahlan Dr. Moklas MT, serta seluruh jajaran, Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti MSc beserta keluarga, Kepala Unit Kerja di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan, Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan, dan seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga di hari yang berbahagia ini kita dapat hadir di Amphitheater Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan untuk mengikuti sidang terbuka Senat pengukuhan guru besar Profesor Dr. Ani Guntarti MSc. Atas nama pribadi dan selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5, kami mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti MSc atas keberhasilan dalam mencapai tingkat jabatan fungsional tertinggi dan menyandang predikat sebagai guru besar bidang ilmu farmasi di Universitas Ahmad Dahlan.
Kami mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik pada kesempatan pagi hari ini karena ada acara lain yang tidak bisa kami tinggalkan. Hadirin yang berbahagia, merupakan suatu kebanggaan khususnya bagi Universitas Ahmad Dahlan karena Profesor Dr. APT Ani Guntati MSI merupakan guru besar ketiga di bidang ilmu farmasi di UAD. Jadi program studi ilmu farmasi ini untuk tahun lalu sampai tahun ini mendapatkan 3 guru besar. Selamat kepada UAD. Dari data kami di Dikti Wilayah 5, jumlah guru besar yang ada di perguruan tinggi swasta di lingkungan Dikti Wilayah 5 masih dapat dikatakan relatif sedikit, yaitu sebanyak 107 orang dengan rincian 68 guru besar PPNIDN dan 39 guru besar PPNIDK. Oleh karena itu, berbagai kegiatan dalam rangka mendorong bertambahnya guru besar akan terus kami lakukan sehingga bisa makin banyak lagi jumlah guru besar di Dikti Wilayah 5. Keberhasilan Profesor Dr. APT Ani Guntati MSI menjadi guru besar diharapkan mampu memberikan dorongan kepada dosen lain agar terpacu dalam meningkatkan jabatan akademiknya. Dibutuhkan komitmen tidak hanya dari para dosen, namun juga komitmen dari perguruan tinggi untuk memfasilitasi para dosen agar bisa mencapai level jabatan tertingginya. Kami selaku lembaga layanan pendidikan tinggi tentunya juga akan berperan aktif dalam membantu dan menjembatani perguruan tinggi di lingkungan Dikti Wilayah 5 untuk memajukan kualitas pendidikan tinggi. Hadirin yang berbahagia, pengukuhan menunjukkan kepakaran dan kesarjanaan atas suatu bidang ilmu. Sesuai dengan bidang kepakaran Profesor Dr. APT Ani Guntati MSI dalam bidang ilmu farmasi, pidato pengukuhan beliau bertajuk aplikasi metode instrumental untuk autentifikasi halal pada produk farmaseutis dan produk olahan dengan kombinasi kemometrika. Seperti yang kita ketahui, kehalalan makanan yang kita konsumsi adalah menjadi hal yang sangat penting. Islam tidak hanya menekankan pentingnya mengkonsumsi makanan halal, tapi juga yang baik atau thayyib, sehingga baik dari segi kesehatan, kebersihan, dan kandungan gizi. Melalui metode yang digunakan dalam pendeteksian produk farmaseutis dan produk olahan yang dilakukan oleh Profesor Ani Guntati, semoga makin mudah dalam menentukan kehalalan makanan dan produk olahan lain. Pada akhirnya kami berharap agar dengan bertambahnya guru besar di Universitas Ahmad Dahlan, maka akan secara khusus meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan dan secara umum akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Dikti Wilayah 5. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Profesor Dr. APT Ani Guntati MSI beserta keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana yang berbeda, tak mengurangi rasa untuk berbagi bahagia. Bangga hati atas torehan setiap kiprah yang tercapai, tersaji dalam sambutan dari Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ibu Bapak hadirin sekalian, marilah kita simak sambutan dari Profesor Dr. Lincoln Arsyad, Magister Science of Philosophy of Doctor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta, Profesor Dr. Didi Ahyari, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan, Profesor Dr. Marsudi Triatmojo, Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Muhlas MT, beserta seluruh dosen yang saya cintai, anggota Senat Universitas Ahmad Dahlan yang saya hormati, dan yang berbahagia, sangat berbahagia pada hari ini, yaitu Profesor Dr. Ani Guntarti MSI beserta keluarga, para dosen Universitas Ahmad Dahlan yang saya cintai, dan para hadirin yang saya hormati. Pada hari ini kita semuanya melaksanakan kebahagiaan, menikmati kebahagiaan yang luar biasa dengan dikukuhkan Profesor Dr. Ani Guntarti MSI sebagai guru besar di Universitas Muhammad Dahlan. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Ani Guntarti MSI, dan juga selamat kepada keluarga sekalian yang tentu saja menikmati Profesor Ani hari ini. Yang kedua, juga saya memberikan ucapan selamat kepada keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan yang hari ini menambah lagi satu guru besar di bidang ilmu farmasi, yaitu Profesor Ani Guntarti ini. Saya kira ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa bagi Universitas Muhammad Dahlan. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, dua guru besar berturut-turut diraih oleh Universitas Ahmad Dahlan di bidang ilmu farmasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini seperti saya katakan tadi, guru besar Profesor Dr. Ani Guntarti kita rayakan, kita resmikan. Dia sebagai pendidik di Universitas Ahmad Dahlan. Dengan guru besarnya harus lebih mampu lagi mendidik anak-anak baik S1 maupun S2 untuk berkembang menjadi para pendidik, para pengabdi di masa yang akan datang. Dan kedua, dia juga sebagai pembina, yaitu membina dosen-dosen yang masih dosen-dosen yang masih bergelar biasa master misalnya. Ini harus dilakukan oleh Profesor Ani Guntarti di masa yang akan datang. Ini sebagai pembina telah lahir seorang guru besar baru. Dan juga yang paling penting itu adalah Profesor Ani menggerakkan pengembangan Fakultas Farmasi di Universitas Ahmad Dahlan. Saya kira di Universitas Ahmad Dahlan sudah ada beberapa guru besar yang bisa menggerakkan ilmu farmasi sekarang ini, baik untuk level universitas maupun untuk level Indonesia, bahkan nanti level internasional. Oleh karena itu kita sangat bergembira dengan dikukuhkannya Profesor Ani Guntarti sebagai guru besar pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah sebagai leading institution untuk pendidikan di Indonesia sekarang ini di swasta, itu perlu kita dukung, perlu kita kembangkan dari waktu ke waktu. Muhammadiyah sebagai leading institution harus menjadi motor penggerak bagi pengembangan ilmu farmasi di masa yang akan datang. Kita masih ingat tentu saja seorang tokoh klasik
yaitu Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran, ahli farmasi yang sangat terkenal. Itu perlu kita ikuti, perlu kita contoh untuk mengembangkan ilmu farmasi dunia ini. Ibnu Sina adalah tokoh awal yang kemudian dikembangkan oleh para tokoh barat, para tokoh ilmu-ilmu dari negara-negara barat. Nah, ini yang sangat kita harapkan di masa yang akan datang. Jadi dari ilmu farmasi, Fakultas Ilmu Farmasi di Universitas Ahmad Dahlan ini, kita harapkan akan lahir para tokoh farmasi Indonesia yang bisa menggerakkan, memajukan ilmu farmasi di Indonesia ini. Ini harapan kita semuanya, harapan saya khususnya. Saya punya punya misi atau punya cita-cita Muhammadiyah itu menjadi sebuah leading institution di bidang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu farmasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya itu saja. Tapi yang paling penting adalah pesan saya ini adalah pesan 3M, yaitu bahwa kita di masa datang kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini. Oleh karena itu kita harus tetap memakai masker. Saya mengingatkan, kita harus tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Beberapa ramalan yang terakhir itu mengatakan bahwa Indonesia bisa mencapai 2 atau 3 tahun lagi baru kembali normal. Itu kalau tidak ada kemajuan, tidak ada perbaikan yang kita lakukan. Tapi mudah-mudahan dengan perbaikan yang kita lakukan, dengan semakin berkembangnya ilmu-ilmu farmasi, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan dan sebagainya, COVID-19 ini lebih cepat berakhir seperti yang kita inginkan. Demikianlah saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Guru Besar Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti MSI yang pagi ini dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak hadirin sekalian beserta seluruh sivitas akademika yang kami banggakan, marilah kita tundukkan hati, kita tundukkan wajah, serasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini, doa akan dipimpin oleh beliau Bapak Hendra Darmawan SPDME. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma antal haq ya Allah. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Wa anta rabbuna haqqa. Wa nahnu abiduka riqqa. Wa anta lam tazal lidzalika ahla ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أجدادنا وجداتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العمر المديد والعيش الرغيد والرزق المزيد والسلامة من عذاب شديد ونعوذ بك من شيطان مارد. يا مغيث كل مريد أنت أقرب إلينا من حبل الوريد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang terbuka Senat Universitas Ahmad Dahlan dengan acara pengukuhan guru besar Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti Magister Sains berkenan ditutup oleh Ketua Senat Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Muklas Magister Teknik, disilahkan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sidang terbuka Senat Universitas Ahmad Dahlan dalam rangka pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti MSI pada tanggal 27 Jumadats Tsaniyah 1442 Hijriah bertepatan dengan 9 Februari 2021 Masehi secara resmi saya nyatakan ditutup. Untuk selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti Magister Sains menempatkan diri di bagian depan didampingi oleh keluarga. Senat Universitas Ahmad Dahlan beserta rombongan
diperkenankan meninggalkan ruang upacara melalui tangga sebelah kiri atau sebelah selatan dan melanjutkan aktivitas memberikan ucapan selamat dan jabat tangan kepada Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti Magister Sains beserta keluarga. Rombongan Senat disilahkan. Untuk selanjutnya kami persilahkan Wakil Rektor Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, beserta Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan untuk turut serta anggota Senat memberikan ucapan selamat dan jabat tangan serta diperkenankan untuk meninggalkan tempat upacara. Bapak Ibu hadirin sekalian yang masih berada di ruang ampitarium, kami mohon berkenan untuk menunggu dan bersabar sejenak dan memberikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang kami hormati, dengan demikian usai sudah serangkaian kegiatan pada hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang saat ini hadir di ruang ampitarium untuk berkenan memberikan ucapan selamat dan jabat tangan ya Bapak dan Ibu, jabat tangan versi protokol COVID-19 kepada Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti Magister Sains. Bapak dan Ibu kami persilahkan. Ibu dan Bapak, marilah kita melafazkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, yang menandakan prosesi pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Apoteker Ani Guntarti Magister Sains telah usai mewakili Universitas Ahmad Dahlan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan acara pada kali ini. Pucuk cemara akarnya temali, batang pelepah dipatahkan. Saya Ana Hidayati menguntai maaf untuk dimohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian, tetap semangat dan terus berkarya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di ruang ampitarium. Di sini saya melihat ada Wakil Dekan Fakultas Farmasi, Dekan Fakultas Agama Islam, Dekan Fakultas Psikologi, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Dekan Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Teknologi Industri, Dekan Fakultas Hukum. Kami persilahkan. Terima kasih.